Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Saputra dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada video ini saya akan membuat rangkuman materi untuk memenuhi ujian asas manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Selain itu, manajemen juga diartikan sebagai seni dalam mengatur dan melaksanakan sebuah organisasi. Tujuan manajemen adalah memiliki tujuan, yaitu yang pertama, dapat menghasilkan maksimal dengan upaya minimum. Tujuan utama manajemen adalah untuk mengamankan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya minimum. Manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, dan keuangan sedemikian rupa sehingga akan menghasilkan kombinasi terbaik. Kombinasi ini menghasilkan pengurangan berbagai biaya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia. Sangat menentukan. Manusia membuat tujuan, lakukan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Uang. Uang penting sebagai alat tukar dan alat ukur nilai sesuatu usaha. Besar kecil perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang. 3. Merchandise atau disebut alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia dan mempermudah tercapainya tujuan manusia. 4. Metode atau metode, cara-cara kerja. Tercapai atau tidak tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. 5. Material atau bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. 6. Market atau pasar. Fungsi pasar penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi sesuatu kegiatan usaha. Pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya, teori manajemen. Scientific Management, teori intensif, 1903. Tokoh Taylor, Fayol, Gulich, Ulrich. Fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time dan motion studi gerak dan waktu. Dalam melaksanakan pekerjaan, prinsip-prinsip kerja setiap orang dalam organisasi tinggi atau rendah harus diberi perlengkapan kerja. 2. Teori hubungan manusia, Human Relation, tahun 1930. 3. Behavior Science, teori perilaku, 1950. Tokoh Chester Bernard dan Herbert Simon. Gabung dari teori intensif dan teori hubungan manusia, psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Fokus perilaku kerja dan kooperatif dalam organisasi dan ekonomi. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung kepada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang akan tergantung pada kebutuhannya. Untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkat produktivitas individu, dan berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana produk atau perencanaan adalah rencana. Perencanaan. 1. Interpretasi, dapat menjelaskan, menguraikan, dan menjabarkan kebijakan umum. General polisi, dari bentuk kerjasama manajemen. 2. Forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. 3. Koordinasi, atau sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. 4. Ekonomis, atau mengandung prinsip ekonomi atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. 5. Pedoman, jadi pedoman, patokan, atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. 6. Kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. 7. Preventive control, alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewangan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya,
maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya, prinsip atau asas perencanaan. 1. Kontributer, membantu tercapainya tujuan manajemen. 2. Primasi activity. 3. Pervasivitas atau mencakupi seluruh kegiatan manajemen. 4. Alternatif, atau adanya alternatif pilihan. Faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. 7. Fleksibilitas, atau mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah. 8. Strategis, punya siasat, strategi agar diterima atasan, masyarakat, maupun anggota untuk dilaksanakan. Selanjutnya, macam-macam perencanaan. 1. Penggunaan, single use plans, sekali pakai, repeat plan, atau standing plan, yang artinya berulang atau tetap. 2. Proses, policy planning, program planning, operational planning. 3. Jangka waktu, long range planning 5-25 tahun, intermediate planning 1-5 tahun, short range planning 1 tahun. 4. Wilayah atau tempat pelaksanaan, rural planning, city planning, regional planning, national planning. Yang selanjutnya adalah materi atau objek, personal planning, financial planning, industrial planning, education planning, socio-economic planning. 6. Segi umum dan khusus, general plans atau rencana umum, special plans adalah rencana khusus, overall planning adalah perencanaan pola kerja umum, network planning adalah perencanaan jaringan kerja. Selanjutnya, sumber perencanaan. 1. Kebijakan pucuk pimpinan. 2. Hasil pengawasan. 3. Kebutuhan masa depan. 4. Penemuan-penemuan baru. 5. Prakarsa dari alam. 6. Prakarsa dari luar. Selanjutnya, tindakan atau langkah-langkah pokok perencanaan. 1. Menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. 2. Mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. 3. Mengobservasi, meneliti, atau menganalisis dan mengklarifikasi informasi yang sudah terkumpul yang telah dibuat dalam menetapkan pelaksanaan rencana. 5. Menetapkan planning alternatif. 6. Memilih dan memeriksa rencana yang dilakukan. 7. Membuat sintesis atau metode alternatif penyelesaian. 8. Mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. 9. Mengadakan evaluasi atau penilaian. Selanjutnya, perencanaan yang baik. 1. Mengetahui sifat, ciri, prinsip rencana yang baik, dan sebagainya, yaitu mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi, dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan. Keempat, disertai perincian yang teliti. 5. Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan, bersifat sederhana, luas. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan resiko, bersifat praktis, pragmatis, merupakan forecasting. 2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab sebagai berikut. What? Yang maksud apa? Tujuan, tindakan apa yang perlu dilakukan. Who? Siapa? Siapa tenaga kerja yang melakukan pekerjaan tersebut. Where? Di mana? Di mana tempat pelaksanaan itu harus dilakukan. Why? Mengapa? Mengapa keperluannya pekerjaan itu harus dilakukan. 3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik ilmiah. Selanjutnya, bentuk organisasi. 1. Lini garis atau land organization. Suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif, chief eksekutif, dipandang sebagai sumber wewenang tunggal. Segala keputusan, kebijakan, dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Berikut adalah sifat atau ciri-ciri. 1. Organisasi kecil, jumlah pegawai sedikit, pemilik biasanya menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi, hubungan kerja bersifat langsung, anggota organisasi saling kenal mengenal, tujuan sederhana, alat-alat sederhana, struktur organisasi sederhana, produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam.
bentuk lain organisasi. Menurut Delianggi, jumlah orang yang memegang pimpinan, bentuk tunggal, bentuk komisi, bentuk lurus, bentuk fungsional, bentuk lurus dan fungsional, bagian organisasi horizontal, vertikal, lingkaran. Masing-masing bagian, kecuali bentuk lukisan, dapat dibedakan menurut isi sebagai berikut: struktural, fungsional, jabatan, dan nama. 1. Perbedaan organisasi publik dan bisnis. Selanjutnya, tujuan mereka pada dasarnya berbeda. Sektor publik difokuskan untuk melayani masyarakat umum dan menjaga kepentingan mereka, sementara masalah mendasar sektor swasta adalah menciptakan pasar untuk memungkinkan keuntungan produktif. Di sektor swasta, organisasi harus menjawab para pemangku kepentingan dan pelanggan. Selanjutnya, penggerak. Istilah penggerakan. Terdapat beberapa teknologi penggerakan dalam bahasa asing, antara lain actuating, yaitu penggerakan orang lain secara umum. 2. Directing, yaitu pergerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan. Selanjutnya, commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando. Selanjutnya, motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan koreksi. Selanjutnya, staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan memiliki sasaran, yaitu bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan. 2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. 3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan. 4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan. Selanjutnya, sifat pengawasan. Fact finding, atau menemukan fakta. Selanjutnya, preventif, atau mencegah. Proses pengawasan dijalankan untuk mencegah timbul penyimpangan dan penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan. Masa sekarang, pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. Selanjutnya, teknik pengawasan. Pada prinsipnya, terdapat 2 macam teknik pengawasan, yaitu 1. Pengawasan langsung, direct control. Apabila pimpinan organisasi mengadakan secara pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dapat berbentuk inspeksi langsung atau on the spot observation on the spot report. 2. Pengawasan tidak langsung atau indirect control, pengawasan dari jarak jauh. Selanjutnya, metode pengawasan. 1. Metode observasi langsung. Metode pengamatan langsung oleh atasan pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. 2. Metode statistik. Pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan grafis. 3. Metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan, keliruan, dan penyalahgunaan dari laporan yang telah diterima. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, ada beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, antara lain 1. Mencegah penyimpangan. 2. Memperbaiki kesalahan. 3. Kelemahan. 4. Menindak penyalahgunaan atau penyelewengan. 5. Mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen. 6. Mempertebal rasa tanggung jawab. Yang terakhir adalah proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, antara lain menetapkan dasar, standar pengawasan, atau menentukan apa yang harus dikerjakan, yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, atau dicita-citakan. Meneliti atau memeriksa dan menilai hasil dapat dicapai. Meneliti apa yang sedang dilakukan. Selanjutnya, membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar standar yang telah ditetapkan
dengan membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, yang dicita-citakan sebelumnya, memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan kelemahan dengan tindakan koreksi, atau menerima hasil menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Sekian video presentasi rangkuman materi ASES Manajemen yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.